1 Petrus 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu berarti apapun yang ada di dunia ini akan selesai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti segala sesuatu ada kesudahannya. Akan berakhir. Kehidupan di dunia ini akan berakhir. Kekayaan, kemegahan, pangkat, jabatan, nama baik, teknologi, apapun akan berakhir. Yang tidak berakhir hanya satu, yaitu yang abadi. Dan Dia yang akan menghakimi. Siapa yang abadi? Tuhan. Tuhan itu abadi. Tuhan itu kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kehidupan kita akan berakhir. Pekerjaan kita akan berakhir. Kalau dunia belum berakhir, mungkin kita dulu yang berakhir. Meninggalkan dunia ini. Setelah itu dunia akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap. Karena Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus bisa menguasai diri kita. Di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di dalam keadaan yang tidak menentu. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda. Tanda-tanda pertolongan, tanda-tanda perubahan, tanda-tanda perbaikan. Di dalam semua itu, kita harus tetap tenang. Dapat menguasai diri. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Karena memang kalau kita tidak tenang, sulit untuk berdoa. Apalagi hati kita tidak damai, sulit untuk berdoa. Meskipun dalam keadaan kacau, dalam keadaan gelisah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan pulihkan kita. Lantas apa? Apa rahasia berdoa? Kenapa berdoa menjadi tujuan utama dari firman ini? Yaitu supaya kita tenang, menguasai diri. Agar kita bisa berdoa. Karena di dalam berdoa, hubungan dengan Tuhan tetap terpelihara. Sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, apakah dunia ini akan berakhir besok atau lusa, tidak masalah bagi kita. Sebab kita terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Kita terhubung dengan Dia. Tidak ada masalah. Keadaan aman,
keadaan paling aman kita sebagai manusia di dunia ini adalah kehidupan doa yang tetap di hadapan Tuhan. Kehidupan doa maksudnya hidup tetap terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Berdoa terus. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa terus. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang sangat pendek. Ayat yang paling pendek dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Singkat saja tetapi sangat penting. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada masalah. Kita aman di dalam Tuhan. Kita memiliki kehidupan doa yang baik. Kehidupan doa yang tetap teguh. Yang selalu ada di hadapan Tuhan. Doa adalah napas hidup kita. Betapa pentingnya doa itu. Sebagai orang Kristen, itu seperti napas kita. Napas itu memberi hidup. Kalau kita tidak bernapas, kita mati. Begitu juga kalau kita tidak berdoa, kita mati. Roh kita mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Melalui doa kita terhubung dengan Tuhan. Dan lewat doa pula janji-janji Tuhan itu digenapi. Berkat-berkat Tuhan itu sampai kepada kita lewat doa-doa. Matius 7 ayat 7 mengatakan, barang siapa meminta akan diberi. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Seperti Kornelius, firman Tuhan berkata, doa-doanya telah sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan menganggap waktunya tepat untuk menjawab doa-doa Kornelius. Ketika waktu Tuhan sudah digenapi, ketika waktu Tuhan sudah tiba, maka jawaban doa itu datang kepada Kornelius. Firman Tuhan berkata, seisi rumah Kornelius diselamatkan, di mana Tuhan menggerakkan Petrus untuk datang membawa Injil ke rumah Kornelius, sehingga mereka menerima Injil, menerima lawatan Roh Kudus, dan mereka diselamatkan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sangat penting bagi kita untuk menenangkan diri. Kendalikan diri, kendalikan pikiran, kendalikan hati. Tidak selalu kita mampu berdiri teguh, tetapi ketika kita lemah, tetap kuatkan hati, tetap berharap berdoa kepada Tuhan. Ketika jatuh, bangkit lagi, minta pertolongan Tuhan. Tetap teguh. Kita kejar ketenangan itu, supaya kita dapat berdoa. Tetap terus terhubung kepada Tuhan. Berdoa, terus berdoa. Masalah jawaban itu urusan Tuhan. Masalah kapan itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Orang yang meminta akan diberi, orang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Berdoalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.